Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini tanggal 15 hari Selasa, jam Februari ya guys, 2023 jam 1 siang. Mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini sekitar jam setengah 3 atau jam 3 sore karena memang proses editing dan juga rendering yang memakan cukup waktu lama. Ya, teman-teman tahu gue bukan editor video, jadi untuk memproses editingnya tuh gua memakan cukup waktu coy. Wah, luar biasa ya, gua butuh banyak belajar nih. Ini kan kalau gua pakainya Filmora, teman-teman yang lain mungkin banyak yang pakai Adobe Premiere atau Vegas gitu ya. Gue cuma bisanya ya cut trim pakai template gitu aja. Cuman ya jadinya seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan teman suka lah sama editing gua. Oke, hari ini kita akan fokus kepada 2 koin. Yang pertama adalah Bitcoin, setelah itu adalah Ethereum. Kenapa gue pilih Ethereum? Karena pada bulan Maret dia akan masuk ke momen besar, ada upgrade Shanghai hard fork. Jadi kita harus perhatikan psikologi para investor atau tradersnya Ethereum itu bagaimana dalam bersikap, dalam menyongsong masa depan kali ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh facing the Shanghai upgrade lah gitu, nggak tahu bahasa Indonesianya apa, belibet banget ya. Oke, sebelum kita ke situ, kita akan lihat data on chain-nya dulu, Bitcoin dan juga Ethereum, setelah itu kita ke technical analysis. Seperti yang kita tahu memang, Bitcoin pun ya masih sama sebenarnya, tapi kita harus melihat bahwa kemarin transaksi keluar masuk Bitcoin itu berarti sebesar secara global itu berarti 2.137.798 Bitcoin yang sudah ditransaksikan keluar masuk dari dalam dan keluar Bitcoin. Dari dalam dan keluar Bitcoin, dari dalam exchange dan keluar exchange masuk ke wallet. Kebalik gak sih? Dari dalam exchange keluar berarti ke wallet, atau dari wallet masuk ke dalam exchange. Iya pokoknya gitulah. Nah, berhubung kita melihat adanya potensi penurunan transaksi yang dimana berarti positif bahwa para traders atau investor itu masih atau still holding Bitcoin-nya untuk jangka panjang, melihat dari tren yang juga sampai dengan saat ini masih menurun dan sementara saat ini sideways, belum ada kenaikan signifikan dari matrix, maka kita bisa simpulkan mayoritas traders, especially long term holder atau mid term traders juga, itu masih holding Bitcoin-nya. Kalau kita lihat kemarin tanggal 14 kan 2,14. Kalau sekarang itu walaupun belum selesai datanya, dia ada penurunan 2 angka 2,137. Nah, berarti gua expect atau berharap, bila mana memang matrix dalam kurun waktu seminggu atau 2 minggu mendatang, dia menurun, maka sentimen saat ini traders atau investor itu holding Bitcoin dan belum menjual, atau bisa kita simpulkan juga masih ada yang akumulasi Bitcoin pada harga-harga saat ini. Ini adalah exchange reserve. Sementara kita juga harus melihat nih hari ini dan kemarin inflow dan outflow-nya itu berapa. Kalau inflow itu berarti Bitcoin masuk ke dalam exchange untuk dijokul. Nah, kalau kita lihat kemarin tanggal 14 itu sudah ada sekitar 29.740 Bitcoin yang sudah masuk ke dalam exchange untuk diperdagangkan. Terus kalau untuk hari ini sudah masuk itu yang tercatat 3.958 Bitcoin yang sudah masuk tercatat untuk hari ini, tapi belum selesai datanya. Jadi kita akan lihat apakah ada penurunan pengiriman Bitcoin ke dalam exchange. Bila mana iya, harus didukung dengan outflow-nya. Bila mana outflow-nya itu besar, maka akumulasi kuat. Tapi kalau ternyata hari ini inflow-nya itu dia besar dibanding outflow, maka
kita bisa simpulkan tekanan jual pada range harga 22.100, 22.200 itu kuat yang bisa mendongkrak harga, membawa harga ke harga yang lebih rendah. Nah, kalau untuk outflow-nya sendiri, belum lihat sih sebenarnya gue. Kemarin itu 28.000 tuh ya, 28.205 Bitcoin yang sudah keluar dari exchange ke wallet untuk di-hold ya. Dan saat ini ada 6.129 Bitcoin yang sudah keluar dari exchange untuk di-hold. Ya, berarti kan dalam 2 hari ini Bitcoin yang diakumulasi kan juga, lebih besar ya dibandingkan si inflow-nya. Ya, teman-teman harus melihat sentimennya nih, karena kalau kita lihat-lihat menggunakan daily time frame, kan Bitcoin itu tertolak tertahan di EMA 200 daily-nya. Jadi kita harus bisa memprediksi atau menganalisa chart pattern atau perhitungan Elliott Wave yang terjadi di sini, biar kita mungkin kalau main di spot ya bisa nyicil-nyicil dari sekarang. Kalau main di futures berarti kita harus melihat entry point yang sesuai biar kita dapat harga rendahnya kayak gitu ya. Nah, ini untuk, exchange outflow-nya. Sebenarnya ada banyak indikator yang teman-teman bisa lihat matriksnya di sini dan dipelajarin satu persatu. Ini sebenarnya gue juga lagi bikin sebuah booklet untuk, teman-teman pelajarin bagaimana caranya kita melihat atau menganalisa matriks-matriks atau indikator-indikator ini. Nah, tinggal nanti gua selesaikan ya, sebenarnya masih butuh waktu proses lama sih karena desain sendiri, gua kan ngetik-ngetik sendiri. Ini aja baru berapa lembar. Jadi ya mungkin bisa sebulan atau 1,5 bulan lagi baru selesai. Tapi ya teman-teman bisa doain gue biar cepat selesai ya. Ya kalau mungkin ada teman-teman nih yang mau sponsorin gua gitu ya, biar gua bisa gaji orang gitu, bantuin gua dong bikinin ini booklet gitu ya. Gue juga sangat bersyukur gitu ya. Jadi pekerjaan gua buat mengedukasi teman-teman itu juga terbantu. Tapi ya nggak perlu gitu juga sih. Ya teman-teman udah nonton, video gua juga itu gue udah syukur. Jadi ya yuk bantuin yuk guys, di-boosting nih videonya. Kayaknya ide gue turun ya, views gue turun banget. Yang biasanya sebenarnya nggak ini sih susah banget, gue nggak ngerti YouTube ya coy. Biasanya itu pertama kali gue AdSense-nya nyala, itu kan gue bisa hit sampai dengan 3.000 views gitu ya, 3.000, 2.000, 2.500, paling kecilnya 1.800, 1.000 gitu ya. Cuman sementara udah masuk bearish market kalau nggak di-boosting sama ads iklan, budget iklan, kayaknya tuh nggak akan nge-boost gitu videonya. Sedangkan kalau nge-boost tuh yang palingan cuma nyampe 1.000, sekarang kan views-nya cuma 100, 200, dan kalau di-boost palingan dapet cuma 1.500 kayak gitu. Cuman ya gue bersyukur kepada teman-teman yang udah setia nonton Crypto Hell analisanya. Jadi semoga analisa ini membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Kita lanjut ya guys. Nah, ini dia exchange flow, terus yang paling penting juga ini sebenarnya semua indikator atau matriksnya banyak yang penting, cuman kita cari fokus-fokusnya aja karena kan kita sekarang mencari volatilitas. Sementara ini belum ada news yang bisa bikin volatility-nya wup wup gitu ya. Oke, sekarang kalau kita lihat dari open interest, pembukaan kontrak berjangka pun ada kenaikan sampai dengan 14 Februari. Kemarin terus mentok stagnan, tanggal 15 ini dia nurun apa saya itu ya? Ya penurunan berarti ada penutupan kontrak berjangka. Hati-hati ya guys yang di future market, jangan nge-short selling karena potensi itu masih potensial harga naik. Karena kalau kita lihat dari harga spot dan perpetual, harga spot itu masih cenderung lebih mahal dibandingkan perpetualnya. Terus kita juga bisa melihat karena di sini dia sideways atau menurun, ya kita bisa simpulin juga traders atau investor cenderung trading di future di spot market maksud gua. Nah, ini untuk yang Bitcoin. Kalau untuk Ethereum sama ya guys. Jadi teman-teman harus perhatikan bahwa bulan Maret itu ada Shanghai upgrade atau hard fork. Nah, terus yang kita perlu hati-hati sebagai investor itu adalah di saat
Shanghai Upgrade ini, para investor yang stake di Beacon Chain kemarin, bulan berapa ya Beacon Chain itu? Pokoknya 2000-an gitulah dulu, tahun kemarin. Gue lupa Beacon Chain kapan kemarin. Ini udah waktunya mereka unstake ya. Nah, kalau unstake berarti optionnya ada 2, antara koin itu dia banjir di market atau balik lagi ke walletnya masing-masing, kayak gitu ya. Nah, tinggal kita ngelihat aja para investor nanti mengambil keputusan itu seperti apa. Kalau melihat dari sentimen atau fundamental, tren saat ini bergeraknya seperti apa, gua masih yakin bahwa para trader atau investor Ethereum akan melihat prospek Bitcoin. Kenapa? Karena kalau kita lihat Bitcoin kan masih berpotensi untuk melanjutkan tren bullish-nya. Jadi, nggak serta-merta para investor yang sudah unstake Ethereum itu akan menjual Ethereum-nya pada harga sekarang karena akan sangat sayang gitu ya, mereka sudah mendapatkan capital gain yang cukup lumayan dari Beacon itu, berarti potensinya mungkin dia akan mendapatkan 120-an% kali ya, 100 atau 120-an persen dari entry kemarin dia terakhir. Lalu kalau sekarang dijual, menurut gua pribadi akan sangat disayangkan. Lebih prefer gua nge-hold dulu sebentar atau gua menjual berapa persennya biar gua dapat cash money, sisanya akan gua tahan terlebih dahulu mengikuti harga Bitcoin yang masih bullish sampai dengan kisaran harga tertentu. Baru kalau udah melihat ada potensi market itu jenuh dalam sebuah tren bullish, maka nanti akan ada penjualan yang cukup besar. Nah, tapi kalau yang sudah-sudah di saat ada upgrade itu pasti akan selalu ada kenaikan atau lonjakan harga. Cuman yang kita perlu waspada adalah ini unlock. Kalau kemarin orang banyak staking karena Ethereum migrate dari Ethereum 1 ke Ethereum 2.0, ada merge di situ kan. Nah, terus banyak orang yang stake di dalam situ karena kan sistem proof of work udah nggak bisa, diganti jadi proof of stake, yang staking menjadi validator di dalam sistem atau blockchain. Smart contract maksud gue, bukan blockchain. Nah, jadi ya sekarang ininya fasenya beda nih, yang kemarin dia staking, yang sekarang itu unstaking gitu ya. Jadi yang untuk sekarang, Shanghai Upgrade kita harus waspada. Gua nggak mengharapkan ada penjualan besar. Gua mengharapkan para investor Ethereum itu lebih wise dalam mengambil keputusan, ikutin market Bitcoin yang potensi masih bullish. Jadi hold dulu aja. Karena kan kita lihat juga Ethereum memang harganya masih ada potensi untuk naik sampai dengan 2000 kan. Nah, kalau kita lihat Ethereum berarti exchange reserve terlebih dahulu ya guys. Jadi kalau kita lihat berdasarkan tren punya masih sama, long term holder itu masih dominan untuk saat ini. Terus kalau kita lihat bulan-bulan ini justru ada penurunan yang signifikan pada tanggal 9 Februari 2023 kemarin, yang sudah dikeluarkan dari exchange itu sekitar 18,241690, berarti 18.241.690 Ethereum yang sudah keluar per tanggal 9 Februari 2023 dari exchange ke dalam wallet secara global. Nah, sementara untuk saat ini ada di angka 17,604523 Ethereum yang sudah keluar dari exchange ke dalam wallet secara transaksi. Nah, terus kita melihat juga dari inflow-nya, setelah itu baru outflow-nya. Nah, berarti kalau kita lihat Ethereum pun ya sentimennya masih positif, mereka holding Bitcoin ya guys. Untuk hari ini itu berarti kemarin dulu ya, tanggal 14 itu ada 290 Bitcoin Ethereum yang sudah masuk ke dalam exchange untuk diperdagangkan. Terus kalau untuk hari ini ada 19 Ethereum secara global, 19 Ethereum, 19,798 Ethereum yang sudah
diperdagangkan atau masuk dalam exchange untuk dijual. Nah terus, kita harus bandingkan tadi kan 19 ya yang hari ini, untuk outflow apakah akumulasinya cukup besar. Kalau hari ini 41,331 Ethereum yang sudah keluar dari exchange ke wallet. Kalau kemarin itu 311.910, berarti lebih besar akumulasi saat ini dibandingkan distribusinya. Nah, ini bisa menjadi sentimen positif buat kita para investor Bitcoin dan juga Ethereum especially, karena kalau kita lihat dari on-chain datanya, mereka masih akumulasi Ethereum dan Bitcoin melihat atau merujuk dari exchange reserve yang menurun, inflow yang mengecil, dan outflow yang besar. Nah, sementara kalau untuk open interest derivatif di Ethereum sendiri, memang ada kenaikan dari bulan berapa nih? Februari emang tanggal 12 maksud gua. Tanggal 12 itu ada pembukaan kontrak berjangka sebesar 4.233 berapa sih ini, 33, ya pokoknya segitulah ya, yang dibuka kontrak berjangkanya sampai dengan, tanggal 14 Februari kemarin. Saat ini ya sideways dan ada penurunan. Jadi kita expect atau harap memang kontrak berjangka itu ditutup biar ada penurunan matriks dan bisa kita tahu bahwa, oh market masih positif untuk mendongkrak harga naik ke harga yang lebih tinggi, karena harga spot market telah jauh lebih mahal dibandingkan di future, dan matriks open interest atau pembukaan kontrak berjangkanya itu dia menurun, seperti itu ya guys. Dan juga kalau kita lihat Ethereum 2.0, total value atau total nilai yang di stake saat ini itu adalah 16.233,056 yang di stake di Beacon Chain. Jadi setiap harinya dia naik ya guys, setiap harinya dia naik angkanya, dan angka saat ini yang sedang di staking itu ya segitu. Tinggal kita lihat aja nanti ada penurunan atau tidak, karena banyak yang unstake gitu ya pada bulan Maret. Kalau staking inflow-nya itu setiap hari pasti akan ada sih yang staking. Ini kemarin aja ada cukup lumayan 33, berapa 280 Ethereum yang masuk untuk di staking. Nah, ini dia untuk Bitcoin on-chain dan Ethereum on-chain. Sekarang kita ke economical calendar dan juga coin market calendar ya. Nanti gue di TikTok mau ngebahas ini juga guys, mau ngebahas tentang BUSD Paxos tuh. Nah, kalau untuk tanggal event sih sebenarnya nggak ada yang perlu kita perhatiin. Terus Stellar nggak ada yang nggak ada yang gua paham. Kalau untuk koin-koin gede sih untuk dalam waktu dekat dia nggak ada event yang perlu kita perhatiin. Nah, kalau untuk economical calendar hari ini sekarang tanggal 15 ya. Tanggal 15 sih sebenarnya nggak ada yang perlu kita waspadai karena PPI itu besok. Cuman kalau untuk Inggris sendiri, Inggris ada sih CPI, CPI itu hari ini, PPI hari ini, cuman nggak akan mempengaruhi market kripto juga. Kalau hari ini nggak ada yang membuat volatil market kripto, palingan lihat aja ntar volatilitas harga di jam 22.30 nih. Ini doang sih, cuman impact-nya sih gua rasa nggak akan berimbas besar kepada market kripto. Nah, yang kita perlu hati-hati ya berarti besok. Besok itu ada PPI. PPI itu jam berapa nih? Hati-hati berarti 20.30 ya guys. Ini kan kalau kita lihat forecastnya month on month, berarti per bulannya. Bulanannya untuk bulan Januari berarti ya ada kenaikan 0,2%, yang tadinya 0,1 jadi 0,3. Sama kalau kita lihat untuk year on year-nya per bulan Januari itu dia ada penurunan 0,1. Nah, berarti ini imbas positif untuk market crypto juga. Ada kenaikan, ada penurunan PPI, persentase PPI
dan market kripto akan naik. Cuman ya tetap ya volatil kayak semalam CPI. CPI juga kan semalam kegonjang-ganjingnya luar binasa ya. Ya itu dia kalau untuk news, terus juga exchange anuan barusan tuh apa namanya gue lupa lah pokoknya itu. Jadi kalau untuk Bitcoin oke ya. Nah, semalam ini analisa atau sinyal di live TikTok. Jadi guys, gua tiap malam habis sholat Isya itu selalu open live di TikTok. Jadi kita analisa terus melihat, apakah ada token atau koin yang bisa kita tradingkan pada masa itu atau kala itu. Kayak semalam berarti ya Bitcoin, kita kan nungguin CPI malam itu 20.30, terus kita cari volatility 1%, terus kita ngambil, apa namanya, bukan ngambil sih sebenarnya, kita cari order block di time frame 15 menit, order block 15 menit yang warna merah ini, kena entry-nya, terus dia naik lagi. Naiknya kan malam itu nyari volatilitasnya cuma 1%. Karena bahaya, takut serem. Jadi, apa namanya, buat teman-teman yang sudah live analisa semalam, terus masuk sinyal ini, profit, alhamdulillah syukur. Ya, terus kita akan kembali lagi berarti di sini ya, guys. Jadi kalau kita hitung berdasarkan perhitungan sebenarnya begini, kan kita menghitungkan bahwa ini adalah, triple combination berarti W, X, Y, X, dan Z. Gua masih menduga sebenarnya ada potensi dia turun, guys. Karena kalau dihitung-hitung sebenarnya masih ada potensi dia penurunan sampai dengan 21.119. Cuma berhubung si support daily yang ada di sini itu menjadi level support dan juga EMA 200 masih bereaksi juga menjadi support, maka kita harus melihat potensi atau probability yang ada. Potensi seperti ini konsolidasinya gue masih, apa ya bahasanya, gue masih stay dengan analisa inilah. Jadi ada konsolidasi sementara dulu di range harganya 21.000 sampai dengan 24 atau 25, membuat sebuah triangle atau semacamnya. Gua masih mengukur bahwa kalau kita hitung berdasarkan wave X ke Y-nya, wave ke Y itu berarti seperti ini ya guys. Ini kan dia bullish divergence A, B, C, dan D. Gua expect bahwa ini akan membuat diagonal. Jadi ini 1, 2, kemarin kan ngitungin ini 1, 2 gitu kan, 3, 4-nya kan kita expect dia tertolaknya di garis trendline resistance kan, di 1, di 2, di sini ada swing high-nya. Nah, ternyata dia breakout, di sini dia testing, kalaupun dia naik sampai dengan 22.800, tapi gua expect-nya ketolaknya di 22.300. Nah, jadi ini adalah 1, jadi masih ada 2, masih ada 3, masih ada 4, baru dia naik lagi ke atas ya. Ini wajar aja sih kalau di sini dia ketolak terus menjadi leg X. X itu dia kan potensinya memang membuat sebuah triangle atau expanding atau apalah kayak gitu-gituan kalau teman-teman tahu chart pattern. Cuman kalau berdasarkan perhitungan berarti gini, Y ini berarti yang terakhir ini jadi 1, 3, 4, dan 5 gitu ya. Ini kita naikin sedikit aja nah biar kelihatan. Ini teman-teman bisa ganti jadi bukan minor tapi minute degree. Oh enggak, ini lebih kecil sih. Dia sub minute, ini dia menit. Karena kita pakainya time frame. Nah, ini dia ya. Kalau dihitung berarti minute, ini kan minute, berarti W, X, Y, X, dan Z. Di sini potensi Z gitu kan. Luar. Ini berarti 21.119
dia naik, potensinya ketolak lagi, ketolaknya analisa gua sih 0,618-an lah. Berarti kalau kita hitung ini ya, gini dia, mmm, ini adalah A, ini adalah B, baru ntar ada C-nya. Ini dia baru minor, ini oh iya bener, ya bener gini dia. Nah, berarti ada C-nya. Nah, kalau kita hitung, berarti ya valid kalau seperti ini. Ini kan berarti dia zigzag korektif, tapi flat di atas 21.000. Ini yang kita belum cari tuh C-nya dia nanti. Nah, C-nya itu dia bisa flat ya di sini. C-nya bisa flat, kalau kita hitung mulai dari harmonic pattern-nya berarti ya valid seperti yang ada di sini. Nah, jadi kayak gini dia. Mulai dari sini kita tarik X, X, A. Nah, berarti ntar potensi B di sini kan, potensi B di sini, C, terus baru ntar kita cari D-nya. Kita cari dia berapa? 0,886, 0,786 baru dia boom naik ke atas. Nah, ini potensi yang akan terjadi di Bitcoin dalam beberapa kurun waktu. Ya, ini short term period lah. Jadi ya teman-teman jangan kaget ya kalau ternyata memang nanti dia turun ketolak terus dia naik lagi, terus ntar dia turun lagi karena memang ini area konsolidasi. Teman-teman bisa kalau mau ambil mudahnya bisa tarik garis paralel aja dari bawah sini. Nah, di sini terus tarik sampai atas ini kan. Nah, ini dia kandang babi. Gitu ya guys ya. Ya wajar aja kenapa harga mencoba untuk testing dia ketolak karena ini udah ada di harga median. Nah, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Ini secara keseluruhan kalau untuk sideways atau pattern harmoniknya belum kelihatan ya guys. Kalau untuk si menit, oh enggak sorry bukan menit, ini minor karena ini kan 34. Kalau 34 wave-nya itu berarti minor. Kalau ini kan kita pakai menit, minute, sub-minute gitu ya. Nah, terus untuk targetnya masih sama ya guys, paling dekat itu 25.000 sampai dengan 29.200, 32.300. Gua mengharapnya ke sini yang 5 bisa 5 di sini doang mentok 25 atau dia bisa mentoknya 29.200, 32.500, 300 maksud gua. Karena ada gap juga di situ di CME yang perlu ditutup. Nah, kalau untuk Ethereum pun ya sebenarnya sama seperti si Bitcoin atau Bitcoin. Kita kan sudah menganalisakan entry point di sini ya guys. Berarti teman-teman yang udah entry itu dapat 7%. Kalau teman-teman rasa sudah cukup, ya udah TP aja, jangan disimpan-simpan. Cuma kalau kita hitung berdasarkan target prices sih sebenarnya masih masih potensi ada naik ya karena seperti ini dia. Nah, begini kali ya. Ini gua hide dulu kali ya. Nah, jadi ada potensi naiknya 16.000, 1.640, 1.639. Nah, cuma balik lagi ya, kalau kita hitung-hitung berdasarkan Elliott Wave juga ya pun sama sebenarnya. Ini kan dia double combo nih. W, X. Ini dia membentuk diagonal leading. Y. Ini fake out X. Nah, sama hitungannya ya, berarti hitungannya itu sama seperti yang barusan. Kita pakai diagonal. Ini dia double combo kan. W, X, oke. Y, X. Salah gua. Yang ini guys, yang paling ujung. Nah, jadi gua masih memperhitungkan bahwa si diagonal itu dari sini aja deh ya. Berarti ini 1, 2, nanti ada 3-nya itu berarti di sini ya. Baru ntar dia ada kenaikan. Ini range-nya itu sebenarnya karena liquidity itu kan ketolak atau ketahanan di 1362 guys. Ini area testing nih. Jadi range ini tuh masih possible banget nih. Range ini masih possible banget jadi support sampai dengan berarti 1414. 1414 itu di range-nya
berapa nih, 14.20 ya, 14.20 atau 14.19, paling mentok-mentok paling kan di sini deh. Nah gitu, 14.19 atau 14.20 paling mentok-mentok. Atau dia expanding di sini pun sebenarnya juga ya bisa. Nah, expanding di sini. Jadi membentuk sebuah triangle atau membentuk sebuah, apa sih namanya, diamond. Kalau pakai chart pattern namanya diamond gitu ya. Ini juga bisa dia flat di atas ini boleh, bisa juga hitungannya. Baru ntar dia naik sini ketolak di Fibonacci 05 atau Fibonacci 06, karena kalau dihitung-hitung sih masih naiknya sampai 16.30. Baru ntar dihitung kembali dengan corrective wave-nya, berarti kan seperti ini ya. Nah, Z-nya flat gitu. Z-nya flat bisa gitu. Mana ini gok. Nah, ini dia. Berarti di sini A, B, C di sini bisa flat. Gua harapnya flat, nggak zigzag ya. Baru ntar dia naik lagi ke atas mencari leg D-nya. Ntar dia impulsif 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu. Jadi kita ntar cari C-nya. Harus sideways, berarti di atas 14.20 range-nya sampai dengan 17.14 dia high-nya di sini. Ya, ini dia untuk Ethereum dan Bitcoin. Kalau untuk dolar indeks masih sama ya guys, sesuai apa yang kita analisakan. Support Fibonacci sini 886, ini 0,884 apa maksudnya ya? Gue lupa dah. Oh, 0,884 tuh ini, anjir gue lupa. Gue kira di dalam si kotak ini, ternyata si angka harmonic pattern. Naiknya sampai sini ya guys, 103. Jadi ya teman-teman harus hati-hati dengan Bitcoin di PPI, karena unpredictable juga. Forecast bisa jadi apa yang diinformasikan di dalam tadi investing.com, forecastnya itu beda dari harapan yang kita mau atau yang diinformasikan di investing.com. Sip lah, ini dia Bitcoin dan Ethereum dan juga informasi yang bisa gua sampaikan siang ini. Semoga membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Bitcoin dan juga Ethereum gua akan analisa kembali, dan nanti malam gua juga akan live, jadi teman-teman bisa lihat update dari Ethereum dan Bitcoin itu di mana. Ingat, setiap setelah sholat isya gua akan live di TikTok, so masuk aja, nggak usah nunggu-nunggu. Biasanya gua paling sampai jam 11 atau jam 12 malam. Kita ngobrol-ngobrol di situ ya guys. Sip ya. Oke, thank you very much for watching. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena satu mahal. Jangan lupa untuk nonton video-video sebelumnya biar video gua boosting. Karena gue juga baru sadar ternyata yang nonton atau views gue berkurangnya signifikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu gue untuk nonton, terus like, terus juga ngobrol sama gue di komen ya. Kalian jangan sakit-sakit, saya terus karena satu mahal. Langsung gue next video, peace out.